Kita ke informasi terpopuler yang pertama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengecam Presiden Rusia Vladimir Putin dan menyebutnya gila setelah Moskow meluncurkan serangan udara besar-besaran ke kota-kota di Ukraina akhir pekan lalu. Namun tanggapan dari Kremlin justru meremehkan kritik tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk ketegangan emosional di tengah proses negosiasi yang sedang berlangsung. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan pada Senin bahwa Moskow tetap menghargai peran Amerika Serikat dan Trump dalam memfasilitasi proses perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Meski mengakui bahwa situasi saat ini sangat sensitif secara emosional, kritik tajam Trump muncul setelah Rusia menggempur Ukraina dengan serangan rudal dan drone dalam salah satu serangan terbesar sejak perang dimulai lebih dari 3 tahun lalu. Dalam unggahan di platform Truth Social pada Minggu, Trump menyatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada Putin dan menyebut pemimpin Rusia itu telah benar-benar gila. Kita ke informasi berikutnya, pabrik penyuplai Apple yang terdaftar di Bursa China rontok berjamaah pada Senin waktu setempat usai pengumuman tarif baru dari Presiden AS Donald Trump untuk impor iPhone sebesar 25%. Dikutip dari Reuters pada Selasa, saham Luxshare yang merupakan perakit iPhone dan AirPods anjlok 2,2%. Sementara itu Lenstech yang membuat layar iPhone ambruk 1,8%, pabrik pembuat AirPods Goertek juga terkoreksi 1,1%. Pada Jumat waktu setempat, Trump mengancam akan memberlakukan tarif 25% untuk iPhone yang dijual di Amerika Serikat dan tidak diproduksi di negeri Paman Sam. Tarif terbaru ini tak cuma berlaku khusus bagi Apple, melainkan semua produsen HP yang menjual barang ke Amerika Serikat, tetapi tidak memiliki fasilitas manufaktur di negara tersebut. Ancaman ini merupakan bagian dari ambisi AS untuk mendorong industri manufaktur domestik, di mana sebelumnya Apple sudah terdampak ancaman tarif tinggi 145% dari AS untuk barang-barang impor dari China. Apple lantas mengenjot pemindahan manufakturnya dari China ke India. Namun hal ini tak membuat Trump puas. Ia ingin iPhone diproduksi di Amerika Serikat. Kita beralih ke negara Prancis di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron buka suara soal insiden tamparan istri yang tertangkap kamera saat wartawan di mana pesawat kepresidenannya mendarat di Hanoi, Vietnam pada Minggu. Kala itu sebelum detik-detik ia dan istri menuruni tangga, pintu pesawat yang terbuka memperlihatkan adegan kala sang istri Brigitte mendorong wajah Macron tepatnya di bagian mulut dengan tangannya. Mengutip laman Rusia RT, dirinya berbicara dengan wartawan di Hanoi. Ia mengecilkan video viral tersebut, seraya menyebut kejadian itu sebagai bentuk bersenang-senang dengan sang istri. Sebelumnya dalam video, Brigitte tak hanya terlihat mendorong wajah Macron saat mereka turun dari pesawat. Macron yang awalnya berbicara kepada seseorang di luar kamera juga terlihat terhuyung saat didorong wajahnya. Namun ia dengan sigap tersenyum melihat kamera. Ia kemudian melambaikan tangan setelahnya. Brigitte sendiri yang mengenakan jaket merah segera muncul di sampingnya. Macron menawarkan lengannya namun ditolak sang istri saat mereka berjalan menuruni tangga bersama. Kita ke berita terpopuler dari dalam negeri yang terakhir di mana media asing tiba-tiba menyoroti nuklir di RI. Salah satunya dilakukan di laman Prancis AFP. Media itu memuat artikel berjudul Nuclear Option Indonesia Seeks to Grow Energy Cut Emission. Disebutkan bagaimana RI tengah memikirkan pengembangan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi warganya sekaligus memangkas emisi. Media tersebut menyebut eksperimen pertama dengan energi nuklir dimulai pada Februari 1965 ketika Presiden Soekarno saat itu meresmikan reaktor uji. 60 tahun kemudian, ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini memiliki 3 reaktor riset, tetapi tidak memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir untuk listrik. Disinggung pula janji Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keamanan energi sambil menghilangkan pembangkit listrik bertenaga batu bara dalam waktu 15 tahun. Ditulis bagaimana reaktor di Kalimantan akan dibangun pada tahun 2030 atau 2032.